Sampai kapanpun Mama tidak akan pernah merestui pernikahan kalian. Mama sangat kecewa padamu, Ed. Karena kamu sudah membuang Sarah, wanita yang begitu baik dan lebih memilih wanita pembangkang itu. Ujar Putri dengan nada kecewa. Dan buat kamu, Dena, sebagai sesama wanita, kamu benar-benar tidak mempunyai perasaan hingga tega melukai adik kamu sendiri. Lanjutnya lagi seraya menatap tajam Dena. Dena nampak terdiam karena saat ini ia tidak mempunyai bukti untuk membela diri. Bahkan saat Edgar ingin membelanya, Dena langsung menggelengkan kepalanya. Ia tidak mau suaminya itu melawan kedua orang tuanya hanya karena dirinya. Biarlah kali ini dia dihujat sedemikian rupa oleh keluarganya sendiri maupun keluarga suaminya, namun ia bersumpah suatu saat akan membungkam mulut mereka dengan kenyataan yang sebenarnya. Setelah puas memojokkan Dena, mereka segera meninggalkan kamar tersebut dengan perasaan kecewa. Sarah yang masih belum menerima nampak terisak dalam pelukan ibunya. Ia bersumpah akan membalas perbuatan Dena padanya. Sementara itu Dena nampak enggan beranjak dari ranjangnya, selain karena moodnya yang berantakan. Miliknya di bawah saja juga masih terasa nyeri. Sungguh suaminya itu tak pernah puas jika hanya bermain sekali. Kenapa melamun, Tanya Edgar saat laki-laki itu baru keluar dari kamar mandi. Dena nampak mengangkat kepalanya menatap Edgar, kemudian ia menggelengkan kepalanya seraya mengulas senyumnya tipis. Setelah itu Dena langsung membuang mukanya, saat Edgar yang hanya memakai handuk nampak berjalan ke arahnya. Maafkan orang tuaku ya, aku janji akan meyakinkan mereka agar bisa menerimamu. Ucapnya saat mendekati istrinya. Aku nggak apa-apa kok, dimusuhi bagiku sudah biasa. Sahut Dena seraya mendongakkan kepalanya menatap Edgar yang sedang berdiri di hadapannya. Edgar langsung duduk di sisi istrinya itu. Mulai sekarang tidak akan ada yang berani memusuhimu sayang, karena aku akan menjadi orang pertama yang membelamu. Ucapnya sembari menggenggam tangan Dena. Terima kasih. Sahut Dena dengan mengulas senyumnya. Kamu cepat ganti baju sana. Lanjutnya lagi. Sepertinya aku tidak memerlukan pakaian. Sahut Edgar dengan kerlingan nakalnya. Pak Edgar, jangan bercanda, aku sangat lelah. Protes Dena. Pak. Edgar memicing saat Dena masih menganggapnya sebagai atasannya sendiri. Sayang, ya sayang. Sahut Dena dengan tersenyum nyengir. Astaga sayang, kenapa kamu sangat menggemaskan sih, aku jadi ingin memakanmu. Ucap Edgar menggoda. Jangan macam-macam, sayang. Aku sangat lelah. Mohon Dena, namun sepertinya suaminya itu tak mengindahkannya. Laki-laki itu justru semakin merapatkan tubuh kekarnya. Mendesah tidak akan membuatmu lelah sayang, kamu begitu nikmat, bagaimana aku tidak ingin macam-macam. Ucapnya dengan suara berat. Selanjutnya Dena hanya bisa pasrah saat laki-laki itu mengungkungnya kembali, menyentuhnya dengan lembut hingga membuatnya mengerang tak karuan. Suaminya yang biasanya bersikap dingin ini tiba-tiba saja jadi sangat mesum. Sepertinya ia harus mulai menyiapkan tenaga ekstra untuk itu. Terima kasih. Ucapnya seraya mengecup dahinya dengan sayang. Setelah itu Dena nampak memunggungi suaminya, tidur sebentar sepertinya akan lebih baik. Pikirnya. Sayang. Panggil Edgar saat Dena mulai memejamkan matanya. Edgar nampak memperhatikan punggung istrinya yang terbuka itu dengan seksama. Aku mengantuk sayang, tolong biarkan aku tidur sebentar. Mohon Dena, ia tak pernah mengira suaminya itu begitu menginginkan dirinya dan jika ia menanggapinya bisa jadi mereka akan melakukan pertempuran lagi. Sayang, boleh aku bertanya sesuatu? Ucap Edgar tak mengindahkan permintaan sang istri. Apa? Sahut Dena dengan mata terpejam. Siapa yang melakukan ini? Tanya Edgar seraya meraba punggungnya yang langsung membuat Dena membuka matanya. Apa kamu akan percaya jika aku mengatakan siapa yang melakukannya? Lirih Dena. Sedangkan Edgar yang penasaran langsung membalik tubuh Dena agar menghadap ke arahnya. Aku akan selalu mempercayaimu sayang, sekarang katakan siapa yang melakukannya? Desak Edgar. Sarah. Sahut Dena menatap lekat Edgar. Sarah. Edgar rasanya tidak percaya Sarah bisa melakukan itu semua.
Dari dulu Sarah selalu menginginkan apa yang menjadi milikku, karena sikapnya itu membuat Mama Sita selalu menyiksaku jika aku tak mau mengalah dan Papa tidak pernah mempercayaiku jika aku mengadu. Sahut Dena dengan mata berkaca-kaca. Edgar langsung membawa istrinya itu ke dalam pelukannya. Sudah tidak apa-apa, aku akan selalu melindungimu. Ucapnya menenangkan. Mungkin suatu saat aku akan membalas perbuatan mereka satu persatu. Ucap Dena dengan nada dingin dan itu langsung membuat Edgar mengurai pelukannya lalu menatap wajah sang istri. Sayang, aku tahu ini mungkin menyakitkan bagimu, tapi bisakah kamu mulai belajar melupakan semuanya? Ada aku yang akan selalu melindungimu dan aku akan mencarikan dokter terbaik agar bisa menghapus bekas-bekas luka di tubuhmu. Mohon Edgar, kemudian membawa istrinya itu ke dalam pelukannya kembali. Aku ingin kamu melupakan semuanya, ayo kita mulai hidup baru bersama Elkan. Aku janji akan selalu membahagiakan kalian. Lanjutnya lagi. Mendengar ucapan sang suami, Dena nampak tersenyum sinis dalam pelukan laki-laki itu. Kamu tidak pernah mengalaminya Ed, jadi kamu gampang mengatakan itu. Kamu orang baik, aku tahu itu, tapi maaf aku tak sebaik kamu. Mungkin bekas luka akan hilang dengan operasi, tapi rasa traumaku akan selalu ada sampai kapanpun. Dena nampak kecewa dengan perkataan suaminya itu, tapi ia harus bisa tahan diri untuk saat ini karena ia masih memerlukan laki-laki itu untuk memuluskan rencananya. Sepertinya berendam air hangat akan membuatmu lebih rileks, sayang. Ucap Edgar seraya beranjak dari tidurnya lalu dengan sekali hentakan ia membawa istrinya itu ke dalam gendongannya hingga membuat Dena terpekik kaget. Kemudian Edgar membawanya ke dalam kamar mandi lalu meletakkannya dengan pelan ke dalam bathtub. Mau kutemani, Ucapnya lagi. Dena mengulas senyumnya lalu menggelengkan kepalanya. Aku sangat lelah. Lirihnya yang langsung membuat Edgar terkekeh. Maaf ya. Ucap Edgar merasa bersalah karena dari semalam sudah membuat istrinya itu kelelahan. Setelah membersihkan dirinya Edgar segera meninggalkan sang istri, membiarkan wanita itu berendam. Jun, mulai saat ini siapkan beberapa orang untuk menjaga istriku. Aku tidak ingin Sarah atau ibunya mengganggunya lagi dan carikan dokter bedah plastik terbaik. Perintahnya saat menghubungi asistennya tersebut. Baik Tuan. Sahut Juno patuh dari ujung telepon. Beberapa hari setelah itu, Edgar membawa Dena dan juga Elkan menempati sebuah rumah yang ia beli khusus untuk keluarga kecilnya itu. Ia ingin membuat Dena nyaman dan merasa terlindungi, dengan begitu ia yakin rasa trauma wanita itu perlahan akan sembuh. Sungguh ia sangat mencintai istrinya itu dan ia tidak ingin wanita itu berlarut-larut berada dalam kebencian. Edgar percaya dengan sebuah karma dan Sarah serta ibunya suatu saat pasti akan mendapatkan karmanya. Tuan, Nyonya Dena telah menarik uang dengan jumlah yang sangat besar. Ucap Juno siang itu. Sudah 2 hari ini Edgar dan Juno melakukan perjalanan bisnis ke Singapura, ia terpaksa meninggalkan wanita yang baru beberapa hari lalu itu menjadi istrinya. Edgar hanya menanggapinya dengan biasa, mungkin istrinya itu ingin berbelanja pikirnya. Dan hari ini beliau melakukan perjalanan ke Jerman bersama Elkan dan juga Big Mina. Ucap Juno lagi yang langsung membuat Edgar melotot tak percaya. Apa? Hari ini Edgar terpaksa meninggalkan wanita yang baru beberapa hari menjadi istrinya itu pergi ke Singapura untuk melakukan perjalanan bisnisnya. Sayang, kamu nggak apa-apa kan aku tinggal? Ucapnya pada Dena yang pagi itu sedang membantunya berkemas. Nggak apa-apa, kan kamu kerja keras seperti ini untuk kami juga. Sahut Dena. Terima kasih. Sahut Edgar menatap istrinya itu. Sungguh Edgar sangat bahagia saat ini, di pikirannya hanya ada Elkan dan Dena semata. Ia jadi mempunyai tujuan hidup yaitu membahagiakan mereka berdua dan mungkin sebentar lagi akan ada Edgar Junior lagi yang akan tumbuh di rahim istrinya itu. Mengingat sejak mereka menikah setiap saat ia selalu menanamkan benihnya di rahim wanita itu. Ini ambillah, pinnya tanggal pernikahan kita. Edgar mengulurkan sebuah black card pada Dena. Kamu bisa berbelanja sesukamu, ke salon maupun jalan-jalan bersama Elkan. Apapun itu asal kalian bahagia, sayang. Lanjutnya lagi. Bagaimana kalau aku menghabiskan isinya?
Seloroh Dena dengan maksud tersembunyi tentunya. Itu no limit, sayang. Kamu bisa menggunakan untuk apapun itu. Sahut Edgar. Membeli rumah? Ucap Dena sembari tersenyum nyengir. Memang kamu mau membeli rumah seperti apa lagi, sayang? Apa rumah ini kurang besar, Ucap Edgar gemas seraya melingkarkan kedua tangannya di pinggang ramping istrinya itu. Rumah ini sudah sangat besar. Sahut Dena terkekeh. Kamu bisa berbelanja apapun yang kamu mau, sayang. Ucap Edgar seraya mencubit gemas hidung Dena. Apapun. Termasuk jalan-jalan. Pancing Dena. Apapun itu asal kamu bahagia. Sahut Edgar tanpa rasa curiga. Baiklah, terima kasih. Sahut Dena, kemudian ia mengecup bibir suaminya. Namun saat ia ingin menjauhkan bibirnya, laki-laki itu justru menekan tengkuknya dan semakin memperdalam ciumannya. Edgar begitu candu dengan tubuh wanita itu, setiap saat ia selalu menginginkannya. Sayang, kamu akan terlambat nanti. Protes Dena saat suaminya enggan melepaskan dirinya. Baiklah, kamu sungguh menyebalkan. Kesal Edgar yang langsung membuat Dena terkekeh menatapnya. Kamu harus bekerja keras, sayang. Ucap Dena. Tentu saja aku akan bekerja keras sayang. Aku akan menjadi orang paling kaya di dunia ini dan setelah itu aku tidak ingin bekerja lagi. Karena kerjaanku hanya akan mengungkungmu seharian di ranjang. Sarkas Edgar yang langsung membuat Dena terkekeh. Baiklah, kutunggu hari itu tiba. Sahutnya. Tentu saja kamu harus bekerja keras sayang, karena aku membutuhkan banyak uang darimu untuk membalas perbuatan mereka. Lanjut Dena dalam hati. Semoga saja setelah aku pulang akan ada kabar baik. Ucap Edgar seraya mengusap lembut perut Dena. Dena hanya tersenyum tipis melihat tingkah suaminya, ia tahu laki-laki itu sangat menginginkan seorang anak lagi darinya. Namun Dena tidak bisa mengabulkannya, karena jika dirinya hamil maka akan menghambat balas dendamnya. Dan sejak malam pertamanya itu, Dena diam-diam sudah mengkonsumsi obat pencegah kehamilan. Semoga suaminya tidak curiga akan hal itu. Sayang, pesawatmu sebentar lagi berangkat loh. Ucap Dena mengingatkan. Baiklah, ayo. Edgar mengajak istrinya itu keluar kamarnya lalu masuk ke dalam kamar Elkan yang nampak masih tertidur pulas pagi itu. Setelah kepergian suaminya, Dena segera menjalankan rencananya. Beberapa hari lalu diam-diam ia sudah mengurus paspor putranya serta pengasuhnya. Meski suaminya tak mendukungnya untuk melakukan balas dendam, tapi setidaknya uang laki-laki itu sangat berguna untuknya. Besok ia akan membawa Elkan dan pengasuhnya pergi ke Jerman. Meski suaminya menyuruh orang untuk mengawasinya tapi Dena selalu mempunyai cara untuk bisa lolos dari para bodyguard tersebut. Ia harus ke Jerman, mengumpulkan bukti perselingkuhan Arhan dan juga Sera. Walau sudah hampir 3 tahun berlalu, tapi ia yakin bukti itu masih ada. Meski sekarang hidupnya bahagia bersama Edgar, tapi ia tidak rela jika Sera dan ibunya masih bisa bebas menikmati harta ayahnya yang seharusnya menjadi haknya. Sedangkan Edgar yang baru 2 hari berada di Singapura langsung terkejut saat mengetahui istrinya itu diam-diam berangkat ke Jerman. Ia kecewa karena istrinya pergi tanpa izin dulu padanya, namun saat wanita itu mengajak Elkan dan pengasuhnya ikut serta ia sedikit lega. Mungkin istrinya itu ingin pergi liburan pikirnya, tapi pergi tanpa seizinnya itu tak dapat ia maafkan. Edgar begitu mencintai Dena, namun rasa cintanya kadang masih belum cukup untuk mengerti sepenuhnya wanita itu. Di matanya Dena seperti mempunyai 2 kepribadian, kadang-kadang wanita itu begitu lembut dan hangat namun di lain kesempatan Dena nampak sangat dingin. Ia sudah berusaha untuk mengajak wanita itu pergi ke ahli psikiater, tapi wanita itu selalu menolaknya dengan alasan dirinya baik-baik saja. Edgar tahu Dena mempunyai rasa trauma yang begitu dalam, tapi balas dendam bukanlah hal tepat untuk dilakukan. Untuk itu ia berusaha membahagiakan wanita itu setiap hari. Ia pikir jika Dena bahagia maka rasa traumanya perlahan akan hilang dengan sendirinya. Pesankan aku tiket ke Jerman sekarang, Jun. Perintah Edgar tak sabar. Tapi Tuan, 2 hari ini kita ada meeting penting. Kalau Tuan tak menghadirinya langsung,
Mungkin kita akan gagal mendapatkan proyek besar itu. Bujuk Juno. Ah sial, bahkan ponselnya tak bisa kuhubungi. Edgar ingin sekali membanting ponselnya saat tak bisa menghubungi istrinya itu. Tenanglah Tuan, orang-orang saya sudah berangkat ke sana untuk mencari Nyonya Dena. Ucap Juno meyakinkan. Ceka, orang-orangmu itu benar-benar tidak becus bekerja. Bagaimana bisa mereka tidak mengetahui Dena pergi? Geram Edgar. Cari tahu apa Arhan juga pergi ke Jerman, saya tidak mau mereka sampai bertemu. Ucapnya lagi. Tuan Arhan sedang sibuk mengurus proyeknya di Bali, Tuan. Sahut Juno. Syukurlah, kulihat laki-laki itu begitu menginginkan istriku dan saya tidak akan mengizinkan dia mendekati Dena barang sedikit pun. Geram Edgar. Anda tenang saja, Tuan. Saya selalu mengawasi Tuan Arhan dan sejak pernikahan Anda, beliau tidak ada tanda-tanda mencari keberadaan Nyonya Dena. Sahut Juno. Jadi Anda tenang saja, mungkin Nyonya Dena dan putra Anda hanya pergi liburan saja. Ucap Juno lagi meyakinkan. Baiklah, aku butuh informasi secepatnya di mana istriku itu berada. Tegas Edgar, ia nampak meraup wajahnya dengan kasar. Kamu membuatku sangat khawatir, sayang. Aku pasti akan menghukummu nanti. 2 hari kemudian setelah menyelesaikan pekerjaannya, Edgar segera pergi menyusul istri dan anaknya itu ke Jerman. Orang-orang suruhan Juno sudah mengetahui keberadaan mereka. Dena nampak menginap di sebuah hotel di mana beberapa tahun silam mereka pernah menghabiskan malam panjangnya. Dari informasi mereka juga istrinya itu hanya menghabiskan waktunya untuk berjalan-jalan dengan sang putra dan Edgar sangat lega mengetahui hal itu. Sayang. Panggil Edgar saat mendekati sang istri yang nampak sedang berjemur di pinggir kolam renang di hotelnya tempat menginap. Sayang. Dena langsung memucat saat melihat suaminya sudah berada di hadapannya. Aku bisa jelasin semuanya, sayang. Ucap Dena dengan gugup saat melihat suaminya itu, ia segera beranjak dari duduknya.